Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Suryaman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema obat kegelisahan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Kebonjati dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, pernahkah saudara merasa gelisah? Gelisah karena berbagai alasan. Gelisah karena pekerjaan, bisnis, usaha, atau karir saudara. Gelisah karena pergumulan dalam keluarga atau rumah tangga saudara. Gelisah karena kondisi kesehatan, sakit penyakit, gelisah karena biaya pengobatan, gelisah karena biaya asuransi kesehatan, gelisah karena kondisi ekonomi dan keuangan, atau gelisah karena tabungan semakin hari semakin berkurang. Atau mungkin gelisah karena hutang yang terus bertambah, bahkan jatuh tempo. Atau alasan-alasan lain yang membuat saudara merasa gelisah. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah atau bahkan saat ini sedang mengalami kegelisahan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda dan beragam. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat sederhana namun penuh kuasa, yaitu Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo, anak Daud. Seorang raja yang terkenal akan hikmatnya yang luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 dikatakan bahwa Salomo menulis lebih dari 3.000 Amsal. Salomo adalah sosok yang paling bijaksana yang pernah hidup karena ia meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang ia dapatkan adalah hikmat ilahi. Salomo membagikan hikmat ilahi itu melalui kitab Amsal, agar kita semua dapat belajar dan dapat hidup dengan bijaksana. Namun sebagai manusia, meskipun Salomo adalah seorang raja, seorang bijaksana, ia juga tentu tidak lepas dari yang namanya kegelisahan. Pada awal Salomo menjadi raja Israel, Salomo gelisah tentang bagaimana ia dapat memimpin dan memerintah bangsa Israel, bangsa yang besar itu. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ia berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Hari ini kita diberi obat rahasia dalam menghadapi kegelisahan. Obat yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita sering diajarkan untuk mengandalkan kemampuan kita sendiri. Namun ayat ini meminta kita untuk menanggalkan cara pandang dunia. Sebaliknya kita diajak untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Artinya, kita diajak untuk menyerahkan segala kegelisahan, kekhawatiran, rencana, dan ketakutan kita kepada Tuhan tanpa keraguan. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan selalu benar, Ia selalu setia, dan selalu memiliki rencana terbaik, bahkan rencana terindah buat kita. Walaupun kita tidak dapat melihat hasilnya secara langsung. Obat yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Pengertian, pengetahuan, dan wawasan kita sebagai manusia amat sangat terbatas. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari solusi sendiri dan merasa cukup bijak. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa pemahaman kita sangatlah terbatas. Meskipun kita seorang profesor dengan berbagai gelar pendidikan, kita bukanlah orang yang serba tahu atau orang yang tahu dan paham segalanya. Kita bisa saja salah memahami situasi atau kondisi. Kita bisa saja gagal paham terhadap sesuatu. Karena itu kita diminta untuk berhenti bergantung pada kepandaian, kepintaran, pengalaman atau kebijakan kita sendiri. Melainkan kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Obat yang ketiga, dalam segala jalanmu akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ingin kita melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengakui Dia dalam segala yang kita lakukan. Artinya kita harus mengundang dan melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita susun, aktivitas yang kita kerjakan, bahkan keputusan-keputusan yang kita pilih dan kita ambil. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman, sebagai penuntun, atau sebagai pemandu dalam setiap jalan yang kita tempuh, Dia akan meluruskan jalan kita, membimbing kita ke arah yang benar, dan menjaga kita dari jalan yang salah. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GKI Kebonjati, dan para pendengar Radio Maestro yang terkasih, kegelisahan hidup akan selalu ada dan melanda kita. Namun kini kita punya obat kegelisahan, obat yang manjur, bahkan penuh kuasa, yaitu seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan itu adalah obat bagi kegelisahan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan bukan pada pemahaman kita sendiri, hidup kita akan dituntun ke jalan yang aman dan damai, bahkan jalan yang penuh berkat Tuhan. Tuhan itu setia. Dia selalu menepati janjinya untuk membimbing kita yang mengakuinya dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.